Saudara polisi sudah menetapkan tersangka dalam kematian Raden Ardante, anak artis Tiasmara dan DJ Angger Dimas. Bukti rekaman CCTV kolam renang memperlihatkan pelaku berupaya menenggelamkan korban sebanyak 12 kali. Lalu apa sebenarnya motif pelaku menghabisi nyawa Dante yang tak lain anak kekasihnya? Kasus kematian anak selebritas Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas terus bergulir di kepolisian. Meski sudah menetapkan kekasih ibunda korban, Yuda Arfandi sebagai tersangka, apa motif pelaku belum terungkap. Polisi menetapkan kekasih ibunda korban, Yuda Arfandi sebagai tersangka, namun motif pelaku belum terungkap. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di kolam renang tempat korban tewas Sabtu kemarin. Dalam rekaman CCTV, tersangka Yuda Arfandi terlihat diduga berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Namun bukti CCTV berusaha dibantah Yuda. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, seperti yang kami kutip dari kompas.com, tersangka mengaku berenang di air selama 2,5 jam dan diduga menyelamkan korban bertujuan latihan pernapasan. Ibunda korban, Tamara Tiasmara, tak menyangka Yuda Arfandi, orang kepercayaannya, tega menenggelamkan putranya. Tamara juga menepis anggapan dirinya menutup-nutupi kasus kematian Dante. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diam aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Siapa sih ada yang nyangka? Nggak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Tapi tidak melihat gerak-gerik kecurigaan selama ini, selama kamu berteman baik dengan dia? Menurut psikolog forensik Reza Indragiri, dalam kasus pidana, kedekatan pelaku dan korban harus dikesampingkan. Karena orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak tidak sungguh-sungguh membangun relasi dengan korbannya. Ketika tadi dikatakan bahwa pelaku dekat dengan anak tersebut, maka karena ini kasus pidana, sudah sepatutnya kita tidak serta-merta percaya terhadap penilaian apalagi klaim sedemikian rupa. Karena acap kali orang-orang dewasa yang melakukan viktimisasi terhadap anak-anak adalah tidak sungguh-sungguh dengan membangun kepercayaan, tapi sesungguhnya memiliki tipu muslihat atau memiliki kepentingan-kepentingan di balik itu. Jadi membangun kepercayaan, membangun relasi hanya sebuah cara untuk membuka akses pelaku agar bisa mendekati diri si calon korbannya. Dalam hal ini adalah anak, sekaligus membangun kepercayaan dari pihak yang semestinya melindungi anak itu, yaitu caregiver-nya, pengasuhnya. Ayah korban, Angger Dimas, mengaku telah melihat CCTV peristiwa penenggelaman anaknya oleh tersangka. Angger meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Itu bukan kelakuan manusia sih, sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang, gitu ya. Dan maaf, aku pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi. Tadi informasi dari penyidik, ya saya imitasi seadil-adilnya, seberat-berat. Kasus kematian Dante yang awalnya hanyalah kasus anak tenggelam, kini berubah menjadi pembunuhan. Usai bukti rekaman CCTV kolam renang menjadi alat bukti yang terkonfirmasi, bukan editan. Polisi menjerat Yuda Arfandi dengan pasal berlapis, mulai dari kekerasan terhadap anak hingga pembunuhan berencana. Tim Liputan, Kompas TV. Penelusuran motif atas kematian Raden Ardante, anak artis Tamara Tiasmara, masih dilakukan. Mengapa pelaku yang dekat dengan korban tega menghilangkan nyawa buah hati kekasihnya? Kita bahas bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, kalau dari CCTV rekaman tersangka yang diduga menenggelamkan korban, apa yang bisa digali? Saat ini kan yang masih dicari adalah motif untuk mengungkap perencanaan kejahatan. Sebetulnya dalam proses hukum pidana yang namanya motif tidak harus dibuktikan. Jadi sepanjang pihak kepolisian sudah menemukan dua alat bukti bahwa tersangka yang satu ini sudah melakukan penghilangan nyawa terhadap Ananda Dante, maka pemberkasan bisa dianggap selesai, kirim ke kejaksaan, lanjut ke pengadilan dengan harapan hukuman maksimal sekiranya tersangka divonis bersalah.
Menurut saya, kalau kita bicara motif, lagi-lagi hanya dua kemungkinan, yaitu motif emosional ataukah motif instrumental. Kalau motif emosional, maka boleh jadi ada kebencian, amarah, iri, dendam, atau perasaan-perasaan negatif yang ada pada diri si tersangka sampai kemudian sampai hati menghabisi nyawa korban. Atau motif instrumental, tidak ada urusannya dengan suasana hati, tapi barangkali ingin mendapatkan manfaat tertentu. Entah itu harta, entah itu popularitas, cinta, atau manfaat lainnya yang memang hanya bisa diraih oleh si tersangka kalau dia menghabisi korbannya. Memang motif tidak harus dibuktikan, tapi kenapa saya tanyakan soal motif? Karena mungkin Mas Reza juga memantau di media sosial, kerabat rekan-rekan dari tersangka ini coba mengeluarkan video kedekatan antara tersangka dengan korban. Seakan-akan tidak mungkin, karena sedekat itu tersangka tega menghabisi nyawa korban. Bagaimana Mas Reza membaca ini? Justru sebaliknya, ketika ada orang dewasa yang berusaha untuk menyakiti korban, dalam hal ini korban masih berusia kanak-kanak, dia harus buka akses. Caranya adalah dengan membangun kedekatan, membangun kepercayaan dari si anak kepada diri si tersangka atau pelaku tersebut. Nah, karena hanya dengan kepercayaan atau kedekatan itu saja, maka si orang asing ini akan berubah statusnya menjadi orang dekat, orang yang bisa dipercaya, orang yang diasumsikan akan memberikan perlindungan, dan pada kesempatan yang sempurna itulah dia akan bisa dengan mudah melaksanakan misi jahatnya. Termasuk dengan membangun kepercayaan sedemikian rupa, terbangun pula kedekatan dengan orang-orang di sekitar korban, yaitu caregiver atau pengasuhnya. Ya, apalagi kalau anak-anak sudah percaya dengan orang dewasa itu kan betul-betul menyerahkan dirinya begitu ya. Mas Reza mau diapakan saja, ayo diajak ke sini nurut, diajak begitu nurut. Nah, termasuk soal video tadi, bantahannya selain dari kerabat dari tersangka, juga tersangka ini membantah dan menyebutkan bahwa tersangka menyelamkan korban itu untuk latihan pernapasan. Nah, bagaimana menggali ini? Tujuan itu dari yang dilakukan oleh tersangka di kolam renang dari berbekal CCTV yang coba dibantah oleh tersangka. Pertama, silakan saja ditanya kepada tersangka ini, apakah dia seorang guru atau seorang instruktur renang sehingga sampai memiliki pemikiran sedemikian rupa. Itu poin pertama. Yang kedua, sekiranya pihak kepolisian akan menerapkan pasal pembunuhan berencana kepada tersangka, maka ada 4 hal yang harus bisa dibuktikan dan diyakinkan nantinya ke majelis hakim oleh pihak kepolisian dan perpanjangan tangannya adalah kejaksaan. 4 hal atau 4 unsur yang harus dibuktikan itu adalah adanya kalkulasi tentang target, insentif, resiko, serta sumber daya. Kalau 4 unsur itu berhasil dibuktikan ada di kepala si tersangka, nantinya berstatus sebagai terdakwa, maka sudah. Yang bersangkutan tidak hanya menghilangkan nyawa anak dalam pengertian pembunuhan tingkat 2 atau second degree murder, tapi boleh jadi melakukan pembunuhan berencana atau first degree murder. Dan teknik penyidikan lah yang nantinya bisa mengungkap ini ya. Bagaimana trik penyidik, strategi penyidik untuk mengungkap ini, begitu ya Mas Reza? Tepat, saya pikir tidak terlalu sulit bagi pihak kepolisian untuk memastikan ada atau tidaknya 4 unsur itu pada diri si tersangka. Termasuk dengan membaca tindak tanduk atau gerak-gerik tersangka selama waktu 2 jam di kolam renang tersebut, sebagaimana yang terekam oleh CCTV. Yang berikutnya juga diperbincangkan adalah bagaimana peran sang ibu. Yang dipertanyakan adalah kok bisa seorang ibu mempercayakan pengawasan anak ke orang yang bukan mantan suaminya, artinya bukan ayah anaknya, bukan juga keluarga. Mas Reza bagaimana membaca ini? Apakah memang polisi juga harus menggali soal ini? Saya pada dasarnya merasa amat sangat sedih dengan peristiwa tragis yang dialami oleh Ananda Dante. Dan saya bayangkan orang tua, pengasuh, keluarganya, teman-temannya pun merasakan kehilangan yang luar biasa. Tetapi karena kita kadung menyimak dari pihak kepolisian adanya kemungkinan penggunaan pasal pembunuhan berencana, maka ketika kita fokus pada kata berencana, sangat penting bagi pihak kepolisian untuk juga meninjau, menginvestigasi, apakah ini merupakan kejahatan yang sifatnya individual ataukah kejahatan yang sifatnya berkelompok. Kalau ini merupakan kejahatan yang sifatnya berkelompok, maka perlu dicari tahu, disisir satu persatu. Siapa gerangan yang menjadi eksekutor, anggaplah tersangka adalah eksekutor, sudah ditemukan. Lalu dicari tahu siapa gerangan yang menjadi mastermind, siapa pula yang memasok informasi, memasok modal seandainya, dan juga menyediakan sarana untuk melarikan diri dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini kejahatan yang dilakukan secara individual
ataukah sekali lagi dilakukan secara berkelompok oleh siapapun kemungkinannya. Nah, kalau memang pihak kepolisian juga melakukan pendalaman ke aspek yang satu ini, maka kemungkinan adanya tersangka tambahan adalah suatu yang bisa saja terjadi. Termasuk siapa saja yang coba menutupi kejahatan ini sebelum akhirnya polisi menetapkan tersangka sebagai tersangka dalam pasal pembunuhan berencana begitu, Mas? Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan pengecualian sama sekali. Siapapun pihak yang melakukan kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan juga kekerasan seksual, apalagi mengakibatkan anak sampai kehilangan nyawa, sudah mereka layak untuk dipidana. Apabila kemudian kekerasan yang ekstrim itu dilakukan oleh orang-orang dengan kriteria tertentu, misalnya guru, atau keluarga, atau orang tua, bahkan hukumannya bisa lebih diperberat lagi. Itu kata Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, memang soal motif seperti yang tadi sudah kita bahas di awal dalam kasus pembunuhan berencana tidak wajib dibuktikan. Tapi apakah dengan menggali lebih dalam, seperti yang Mas Reza bilang bahwa apakah emosional ataupun instrumental, motif itu bisa membantu untuk melacak siapa-siapa saja yang kemungkinan terlibat dalam pembunuhan ini? Nah, kalau kita berfokus sekarang ke kemungkinan adanya motif instrumental, misalnya untuk mendapatkan harta, maka boleh jadi seorang pelaku kejahatan menghabisi korban bukan karena harta itu berada pada diri korban, tetapi ada pada pihak lain. Nah, kemungkinan semacam ini sekali lagi harus bisa diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Kalau tadi saya mengatakan motif sesungguhnya tidak terlalu penting dalam proses pidana, maka apa boleh buat? Detik ini saya justru ingin memandang, boleh jadi penggalian terhadap motif instrumental akan membuka kemungkinan adanya tersangka-tersangka berikutnya, atau ada target-target berikutnya yang coba diraih oleh si tersangka. Memang kasusnya berbeda cerita, tapi kalau kita ingat beberapa waktu lalu juga ada seorang anak dibunuh oleh tantenya karena motif untuk menguasai harta. Kalungnya dijual seharga kurang lebih 3,7 juta. Dan di dua kasus ini yang dilakukan tersangkanya adalah orang dekat. Bagaimana orang tua harus waspada, bagaimana lingkungan terdekat, keluarga juga harus betul-betul berhati-hati. Karena terkadang kan kita juga butuh orang untuk dipercaya untuk menitipkan anak dalam kondisi tertentu, Mas Reza. Kita ini selama ini selalu menasihati anak untuk mewaspadai orang asing, mewaspadai orang yang tidak dikenal, mewaspadai orang yang tampak menakutkan atau menyeramkan. Tapi tema perbincangan kita ini menghadapkan pada fakta sebaliknya, bahwa ternyata orang dekatlah, orang yang dikenal lah, orang yang tidak tampak menyeramkan lah yang justru menghadirkan ancaman yang amat sangat maut kepada anak kita. Saya tidak ingin membangun sebuah paranoia massal atau kecurigaan yang berlebihan. Tapi apa boleh buat, kewaspadaan tampaknya memang harus dilakukan, terlebih ketika kita bicara tentang bagaimana melindungi darah daging kita sendiri. Anggaplah kita harus berpegang pada tiga kata. Do not trust anyone. Tidak percaya pada siapapun, walaupun itu terkesan atau terdengar berlebihan, tapi menurut saya itu lebih baik ketimbang akhirnya kita melakukan kecerobohan yang akhirnya berakibat fatal pada anak kita sendiri. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati karena tidak ada waktu yang bisa terulang kalau nyawanya sudah hilang. Mas Reza, tapi kalau bicara soal hal ini artinya yang coba dibangun narasi oleh kerabat dari tersangka dan orang-orang lainnya bahwa tidak mungkin kalau tersangka ini membunuh karena dekat, itu bisa dianggap sebagai noise saja untuk mengaburkan kemungkinan si Yuda tadi sebagai tersangka. Saya pikir masih banyak juga masyarakat yang secara awam menganggap bahwa kedekatan justru merupakan jawaban bahwa anak tidak akan mungkin diviktimisasi. Justru dalam obrolan atau diskusi semacam ini mudah-mudahan kita punya perspektif yang baru. Bahwa hitung-hitungan di atas kertas, pihak yang paling mungkin menyakiti kita, pihak yang paling mungkin memviktimisasi anak kita, tak lain tak dekat, tak lain tak bukan adalah orang dekat. Kenapa? Karena diasumsikan mereka lah yang tahu tentang kebiasaan kita, mereka yang tahu kelemahan kita, mereka yang tahu bagaimana cara yang paling jitu untuk melumpuhkan kita, bagaimana cara untuk membangun alibi, untuk mengelabui kita, dan seterusnya. Jadi, apa boleh buat, sekali lagi, ternyata siapapun bisa saja melakukan kejahatan terhadap anak kita, termasuk orang yang dianggap dekat, orang yang semestinya bisa paling dipercaya, yang semestinya memberikan perlindungan. Dan yang kita harapkan memang kasus ini segera terungkap sampai tuntas siapa saja kalaupun ada pihak lain yang terlibat, masuk motif dan lain-lainnya, agar almarhum bisa mendapatkan keadilan meskipun nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Terima kasih. Sekali lagi, sebetulnya ada poin tentang CCTV yang semestinya bisa kita tarik pelajaran. Bahwa
ke depan barangkali CCTV sebaiknya tidak diletakkan di tempat yang tersembunyi, tapi justru diletakkan di tempat yang bisa langsung terlihat. Sehingga siapapun yang punya niat jahat akan bisa mengurungkan niatnya. Dan yang kedua, memastikan bahwa CCTV tidak tegak sendirian, tetapi selalu ada orang atau ada tim yang memantau apa-apa yang diliput oleh CCTV tersebut untuk segera mungkin bereaksi ketika ada situasi kritis. Ya, terima kasih Mas Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.